Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Kurniawan, NPM 1904290019 dari kelas Agroteknologi 1 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai budidaya tanaman kacang hijau yang dalam bahasa Latinnya yaitu Vigna radiata. Nah, tugas PPT ini sebagai pengganti tugas wawancara ya. Jadi di daerah saya itu agak susah untuk mencari tanaman kacang hijau. Jadi ini sebagai pengganti tugasnya. Baik, langsung saya mulai presentasinya. Nah, kita mulai dari prospek tanaman kacang hijau. Nah, kacang hijau itu tanaman palawija yang sudah dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae. Ini memiliki manfaat sebagai sumber bahan pangan, berprotein nabati tinggi. Nah, kacang hijau di Indonesia itu menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legium, setelah kedelai tentunya dan kacang tanah. Nah, permintaan kacang hijau itu semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan semakin beragamnya produk olahan berbahan baku kacang hijau yang dihasilkan oleh industri skala rumah tangga maupun industri besar. Nah, dalam skala industri kecil, kacang hijau umumnya diolah menjadi produk olahan seperti bubur, olahan sayur itu seperti tauge. Nah, ada juga olahan kue seperti yongko, kue satu, bapau, biskuit, rempeyek, kacang hijau, dan bakpia. Nah, tentu masih banyak lagi. Nah, dalam skala menengah dan besar, kacang hijau diolah menjadi berbagai produk olahan pangan, diantaranya tepung atau pati untuk makanan bayi, susu, tepung, dan olahan kosmetik. Nah, seperti sampo. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang morfologi tanaman kacang hijau. Yang pertama itu akar. Nah, akar tanaman kacang hijau ini berakar tunggang. Sistem perakarannya dibagi menjadi dua, yaitu mesophytes dan xerophytes. Nah, mesophytes itu mempunyai banyak cabang akar pada permukaan tanah dan tipe pertumbuhannya menyebar. Sementara itu, xerophytes memiliki akar cabang lebih sedikit dan memanjang ke arah bawah. Selanjutnya, batang. Pertumbuhan kacang hijau tegak. Batang kacang hijau berbentuk bulat dan berbuku-buku. Nah, batang berukuran kecil, berbulu, berwarna hijau kecoklatan atau kemerahan. Setiap buku batang menghasilkan satu tangkai daun. Batang kacang hijau tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 1 meter. Baru selanjutnya ada daun. Kacang hijau memiliki daun majemuk dan terdiri dari 3 helai anak daun tiap tangkai atau trifoliat. Helai daun berbentuk opal dengan bagian ujung lancip dan berwarna hijau muda hingga hijau tua, serta letak daunnya berseling. Tangkai daun lebih panjang daripada daunnya sendiri. Selanjutnya ada bunga. Bunga tanaman kacang hijau termasuk bunga sempurna atau hermaprodit. Dapat menyerbuk sendiri, berbentuk kupu-kupu dan berwarna kuning. Bunga muncul di ujung percabangan pada umur 30 hari. Munculnya bunga dan pemasakan polong pada tanaman kacang hijau tidak serentak sehingga panen dilakukan beberapa kali. Selanjutnya ada polong. Polong berbentuk silindris dengan panjang antara 6-15 cm. Polong muda berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam atau kecoklatan. Dalam satu polong terdapat 5-16 butir biji. Yang terakhir ada biji.
Biji umumnya lebih kecil dibandingkan biji kacang-kacangan lainnya seperti kacang tanah dan kacang kedelai. Warna bijinya kebanyakan hijau kusam atau hijau mengkilap, namun ada beberapa yang berwarna kuning, coklat, dan hitam. Kita lanjut. Nah, di sini ada syarat tumbuh tanaman kacang hijau. Kacang hijau dapat tumbuh pada kawasan tropis serta di dataran rendah dengan ketinggian tempat 5-700 meter di atas permukaan laut. Kacang hijau tidak dapat memberikan produksi yang banyak pada lokasi dengan ketinggian di atas 750 meter di atas permukaan laut. Tanaman kacang hijau membutuhkan kelembapan udara sekitar 50-89%. Tidak hanya itu, tanaman kacang hijau membutuhkan kurang lebih 10 jam per harinya untuk dapat terpapar sinar matahari. Tanaman kacang hijau menghendaki tanah yang tidak terlalu berat. Artinya, tanaman kacang hijau tumbuh dengan baik pada tanah yang tidak terlalu banyak mengandung liat. Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi sangat disukai oleh tanaman kacang hijau, asalkan kandungan air tanah tetap terjaga dengan baik. Adapun jenis tanah yang dianjurkan adalah latosol dan regosol. Jenis tanah tersebut akan lebih baik bila digunakan setelah ditanami tanaman padi terlebih dahulu. Lanjut. Nah, kita masuk di yang terakhir ya, yaitu cara panen tanaman kacang hijau. Nah, tanaman kacang hijau itu memiliki ciri dan umur panen. Penentuan panen sangat penting agar tidak terlambat dan biji berceceran di lapangan. Umur tanaman kacang hijau yang dapat dipanen tergantung dari varietasnya ya. Untuk varietas genjah sekitar 58-65 hari. Sedangkan varietas berumur panjang sekitar 100 hari. Adapun ciri-ciri tanaman kacang hijau yang dapat dipanen sebagai berikut. Panen dilakukan bila polong telah kering dan mudah pecah, berwarna coklat sampai hitam tergantung varietas yang ditanam. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari untuk menghindari pecahnya polong. Sebelum dikupas, polong yang telah disimpan dijemur di lantai penjemuran di saat cuaca panas. Pada waktu penjemuran, usahakan supaya varietas yang satu tidak tercampur dengan varietas yang lain. Nah, setelah kering, polong dikupas dengan cara memasukkan ke dalam karung lalu ditebah atau dipukul-pukul. Setelah terlepas dari polong, biji ditimpai untuk memisahkan kulit dan kotoran lainnya. Biji yang sudah bersih itu dijemur lagi sampai kering, kemudian disimpan. Selanjutnya cara panen. Polong kacang hijau dipetik satu persatu dengan menggunakan tangan. Untuk varietas yang polongnya matang serempak, pemungutan hasil dapat dilakukan dengan memotong tangkai polong. Nah, untuk alat yang digunakan itu berupa pisau, lalu sabit yang tajam tentunya. Nah, panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk menghindari pecahnya polong saat panen. Polong hasil panen dikumpulkan dan segera dimasukkan ke dalam tempat yang tidak berlubang, seperti karung atau keranjang yang rapat anyamannya. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.